Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Sipikir Hondro. Biarlah perenungan firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan jika di pagi ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah bentuk penyertaan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Sipikir Hondro. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pelayanan Mayor Sipikir Hondro, berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Oasis pada saat ini. Renungan firman Tuhan yang akan kami sampaikan, kami ambil dari satu ayat dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini yaitu dengan satu tema, memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, sehingga ada saat-saatnya kita melakukan kesalahan itu sendiri. Dan juga ada saat-saatnya orang lain melakukan kesalahan terhadap kita. Dalam firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, hal pengampunan itu mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang melakukan kesalahan, maka sebagai orang Kristen mesti bisa memberi pengampunan. Karena tidak semua manusia melakukan semua tanpa ada kesalahan. Sebab memang kodrat kita sebagai manusia, kita terbatas. Terbatas dalam pengetahuan kita, terbatas dalam pengertian kita, terbatas dalam kekuatan kita, terbatas dalam komunikasi kita, dan banyak keterbatasan yang lain. Sehingga pengampunan merupakan salah satu perbuatan Kristiani yang dinantikan kepada kita. Kalau ada orang Kristen susah mengampuni, maka mari kita berubah. Mari kita menjadi orang yang suka mengampuni. Jangan ada orang Kristen yang tidak bisa mengampuni. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka sama halnya kita tidak menyadari bahwa kita sendiri sebetulnya tidak sempurna. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang Kristen yang sulit mengampuni, maka melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa berilah pengampunan. Jadilah orang Kristen yang
suka mengampuni. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Ini pertanyaannya kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Nah, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 20 tadi, ayat 20 dan ayat yang ke-27 dalam surat Efesus pasal 4 ayat 20 dan 27. Di sana kita akan melihat beberapa alasan mengapa kita harus mengampuni. Alasan pertama, karena kita telah mengenal Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mengampuni orang lain, maka kita diingatkan pada saat ini bahwa alasan kita harus memberi pengampunan adalah karena kita telah mengenal Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan dalam Efesus pasal 4, tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, kita yang telah mengenal Tuhan sudah seharusnya memiliki sikap bisa mengampuni. Karena Tuhan telah mengajarkan sikap yang demikian. Kita harus perbuat itu. Yang diajarkan Tuhan kepada kita, ya kita harus lakukan. Memberi pengampunan itu bukan ajaran manusia. Ya, mungkin juga ajaran manusia juga bisa saja kita pernah mendengar, tapi terutama itu ajaran Alkitab, ajaran Kristus, berikan pengampunan. Kita tidak boleh lagi menjadikan hati kita ini menjadi tempat untuk menyimpan banyak sekali kesalahan-kesalahan orang. Untuk apa kita membebankan hati kita? Lebih bagus kita melepaskan pengampunan sehingga hati kita pun akan menjadi damai. Hati kita akan sejuk. Kalau orang masih menyimpan kesalahan orang lain, tidak mau mengampuni, sebetulnya kita sendiri yang membebani hati kita. Jadi hati kita jadi penuh dengan amarah, penuh dengan dendam. Dan itu berbahaya. Kalau hati kita sudah penuh dengan amarah, dendam, kebencian, maka kita bisa sakit. Hati kita membuat kita sakit. Tekanan, karena hati kita penuh dengan amarah dan dendam. Bebaskan hati kita dari semua beban-beban. Bebaskan dengan cara, jika ada orang bersalah kepada kita, lepaskan pengampunan. Maka hati kita akan damai. Jangan pernah merencanakan membalas dendam terhadap orang lain yang melakukan kejahatan terhadap kita. Justru berdoa untuk mereka. Dan kami sendiri, saya secara pribadi, menjadi pengalaman saya itu, bagaimana ketika kita memberikan pengampunan dan juga mendoakan mereka, justru hati kita yang begitu rasa tenang. Ada rasa lepas ringan hati kita. Kita harus menjadi sahabat-sahabat yang baik terhadap siapapun. Kalau kita bisa mengampuni, maka kita akan menjadi sahabat-sahabat yang baik. Kalau ada saudara yang telah bersalah terhadap kita, sebaiknya lah kita mengedepankan rasa persahabatan dengan dia, sehingga kita dapat mengampuninya dan sekaligus melupakan kesalahan yang dibuatnya kepada kita. Jadi kalau orang sebetulnya mengedepankan persahabatan, maka tidak ada yang sulit untuk mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudara-saudara, di sini Petrus memiliki pemahaman bahwa
sepanjang hidupnya hanya bisa mengampuni 7 kali. Sehingga kalau ada yang bersalah lebih dari 7 kali kepadanya, sekalipun orang ini sangat ingin berdamai dengannya, tidak bisa lagi dimaafkan. Sudah tertutup peluang bagi Petrus, karena sudah 7 kali. Tetapi pemikiran demikian ditolak oleh Yesus. Pemikiran Petrus seperti itu tidak disetujui oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kelihatannya di sini Yesus memberikan suatu jumlah yang besar dan banyak. Tetapi saudara perhatikan, bukan pada angka yang besar itu maksud Yesus, tapi dalam maknanya. Maknanya, jika dibandingkan 7 kali dan dibandingkan 70 kali 7 kali, itu jauh sekali bedanya. Tapi maknanya adalah bahwa memberi maaf itu tidak terbatas. Jadi bukan angka 70 kali 7 kali itu yang perlu kita hitung-hitung, tetapi yang dimaksud adalah berilah pengampunan tanpa batas. Tanpa batas ini artinya bahwa termasuk dalam hal kapanpun orang minta kita mengampuni mereka, kita memberi pengampunan, juga tanpa batas dalam arti siapapun dia. Siapapun dia. Jangan karena saudara kita lalu kita maafkan. Orang dekat dengan kita maafkan. Lalu orang lain kita tidak mau. Nah, itu tanpa batas itu berarti tanpa melihat siapa orang yang meminta kepada kita supaya kita harus memaafkan mereka. Atau kita sendiri mengambil tindakan, sekalipun orang itu mungkin tidak mengucapkan permintaan maaf kepada kita, tapi hati kita sendiri bisa memaafkan dia dalam kehidupan, dalam hati kita. Kita harus memaafkan dia. Dan itu harus ditunjukkan melalui persahabatan kita kepadanya. Jadi, tanda bahwa kita telah memaafkan dia, ya kita akan tetap bersahabat dengan dia. Persahabatan yang tulus dalam hal ini, bukan persahabatan yang masih menyimpan rasa dendam. Artinya itu sudah dilepaskan kesalahan yang pernah diberikan, yang pernah dilakukan kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap orang Kristen jangan membatasi jumlah kebaikan yang dapat diberikan kepada orang lain, karena sesungguhnya pengampunan yang kita terima pun dari Tuhan tidak terbatas. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, bahwa kalau kita sudah mengenal Kristus, maka kita mengenal bahwa dia itu memberi pengampunan yang tak terbatas kepada kita. Jadi orang yang mengenal Tuhan, ia pasti bisa memberi pengampunan tak terbatas. Karena Yesus sendiri memberi pengampunan tak terbatas kepada kita. Kapanpun kita datang kepadanya, ia mengampuni kita. Kita harus memelihara suasana perdamaian, baik di antara sesama orang percaya maupun di luar gereja. Kita tidak ditugaskan untuk menghitung-hitung berapa kali kita memberi maaf, tapi menjadikan sikap kita memberi maaf itu sebagai karakter Kristiani kita. Karakter Kristiani. Suka memberi maaf, suka mengampuni. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Agar iblis tidak mendapatkan kesempatan. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kita mengampuni itu karena kita tidak mau memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kita, menghancurkan hubungan kita dengan orang lain, memporak-porandakan komunikasi kita, persahabatan kita dengan orang lain. Saya mengingatkan kita bahwa ada banyak cara, banyak metode digunakan iblis untuk membuat seseorang jatuh dalam dosa. Bagaimana cara iblis membuat orang itu jatuh dalam dosa? Ya, saya sedikit menyampaikan ini. Ada banyak caranya. Iblis membutakan manusia sehingga manusia jauh dari kebenaran Injil. Iblis membutakan manusia. Kemudian caranya lagi supaya kita jatuh dalam dosa, menghancurkan kita, iblis bekerja dalam hati seseorang untuk mendesak agar manusia menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga manusia melawan Tuhan. Dan nanti itu ada ayat-ayatnya kalau mau lebih jauh untuk pilihan ini.
ada semua ayat firman Tuhan. Yang ketiga, caranya adalah iblis itu menyerang tanpa belas kasihan. Dia menyerang tanpa belas kasihan. Kemudian iblis juga menyerang ketika dalam keadaan lemah. Jadi waktu orang lengah, iblis menyerang. Imannya lemah, iblis akan menyerang di situ. Iblis juga menciptakan daya tarik yang kuat sehingga kelihatan sangat menarik. Daya tarik duniawi dibuat oleh iblis supaya kita jatuh dalam dosa. Iblis juga membuat kita meragukan firman. Iblis membuat kita meragukan firman Tuhan. Wah, firman Tuhan itu sepertinya itu tidak mungkin seperti itu. Nah, itu membuat kita ragu. Nah, itu iblis membuat kita akan jatuh dalam dosa. Iblis menyediakan guru-guru palsu juga. Banyak disediakan oleh iblis, guru-guru palsu. Menyediakan nabi palsu. Juga membangkitkan cemburu. Kemudian iblis juga membangkitkan tabiat untuk mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, kita perlu mengenal siasat-siasat iblis. Ya, kita perlu mengenal siasat-siasat iblis yang seperti saya sebutkan tadi, supaya tidak ada peluang bagi iblis untuk melakukan aksinya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti iblis berhasil membutakan kita tentang Injil. Itu salah satu caranya. Ia membutakan orang tentang Injil. Dan itu salah satunya, kalau orang tidak bisa mengampuni, berarti dia dibutakan oleh iblis. Sebab dalam Injil, setiap orang Kristen diajar untuk mengampuni. Coba belajar doa Bapa Kami, atau kita sebutkan doa Bapa Kami. Di sana, salah satu kalimat di sana mengatakan bahwa mengampuni. Kita harus mengampuni. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita tidak mengampuni, berarti iblis berhasil bekerja dalam hati kita untuk menyeret kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi orang yang tidak suka mengampuni itu sama dengan orang duniawi. Oleh karena itu, tindakan memberi pengampunan atau memaafkan orang lain itu merupakan sebuah cara untuk mematahkan siasat iblis dalam menghancurkan kehidupan kita di dalam hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Kita hancurkan iblis dengan cara kita memberi pengampunan, kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, supaya iblis tidak punya kesempatan untuk menghancurkan kita bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kiranya sebagai orang Kristen seharusnya dapat memiliki sikap untuk suka mengampuni. Karena apa? Kita mengenal Kristus. Kita sudah mengenal Tuhan. Dia sudah mengampuni kita tanpa batas. Dan kalau kita mengampuni, sama halnya menutup peluang kepada iblis untuk merusak hubungan kita. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun juga hubungan kita dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan Oasis pada saat ini. Dan Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang suka mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, maka hati kita dibebaskan dari semua beban yang menghimpit kehidupan kita. Maka sukacita akan terus mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.